Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Banyu Aji dengan NPM 24150310034. Nama saya Naya Ardi Widya Putra dengan NPM 24150311010. Nama saya Adit Oktavian dengan NPM 24150311014. Nama saya M. Zaki Ananda dengan NPM 24150311017. Nama saya Muhammad Gafin Nugraha, NPM 24150311023. Kami dari program studi S1 Teknik Elektro kelas A akan menjelaskan terkait materi probabilitas dan statistika. Pada bagian ini kita akan mulai membahas materi statistika secara bertahap dan mendalam. Statistika merupakan cabang ilmu yang sangat penting dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua bidang seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, teknik, dan teknologi informasi. Semuanya menggunakan statistika dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh, dalam dunia pendidikan, statistika digunakan untuk menganalisis nilai ujian mahasiswa. Dalam bidang kesehatan, statistika digunakan untuk menganalisis data pasien. Tanpa statistika, data hanya akan menjadi kumpulan angka yang sulit dipahami. Dengan statistika, kita dapat diolah menjadi informasi yang bermakna dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pengertian data. Data adalah kumpulan fakta, nilai, atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan, pengukuran, atau pencatatan terhadap suatu objek atau fenomena. Data dapat berasal dari berbagai sumber, seperti hasil pengukuran alat, hasil survei, hasil wawancara, maupun pencatatan administrasi. Dalam statistika, data merupakan elemen utama yang dianalisis. Oleh karena itu, kualitas data sangat mempengaruhi hasil analisis statistik. Berdasarkan bentuknya, data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka dan dapat dihitung serta diolah menggunakan perhitungan matematika. Contoh data kuantitatif adalah nilai ujian, tinggi badan, berat badan, dan jumlah kendaraan. Sedangkan data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori atau sifat, bukan angka. Contoh data kualitatif adalah jenis kelamin, warna, status pekerjaan, dan jurusan kuliah. Pembedaan jenis data ini penting karena menentukan metode penyajian dan analisis statistik yang digunakan. Lanjut. Selanjutnya, setelah kita memahami pengertian data, kita lanjutkan dengan pengertian variabel. Variabel adalah karakteristik,
sifat atau atribut dari suatu objek yang diamati dan nilainya dapat berubah-ubah antara satu objek dengan objek lainnya. Sebagai contoh, dalam suatu kelas, setiap mahasiswa memiliki nilai ujian yang berbeda. Dalam hal ini, nilai ujian disebut sebagai variabel. Variabel dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinu. Variabel diskrit adalah variabel yang nilainya terpisah dan dapat dihitung satu persatu. Contohnya adalah jumlah anak dalam keluarga atau jumlah mahasiswa dalam kelas. Variabel kontinu adalah variabel yang nilainya berada dalam suatu rentang tertentu. Dapat diukur secara berkelanjutan. Contohnya adalah tinggi badan, berat badan, dan waktu tempuh. Memahami jenis variabel sangat penting karena akan mempengaruhi cara data dikumpulkan, disajikan, dan dianalisis. Selanjutnya, skala pengukuran data. Dalam statistika, data tidak hanya dibedakan berdasarkan jenisnya, tapi juga berdasarkan skala pengukurannya. Skala pengukuran data menunjukkan bagaimana data diklasifikasikan dan operasi matematika apa saja yang dapat dilakukan terhadap data tersebut. Skala pengukuran terdiri dari 4 jenis, yaitu skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala nominal adalah skala pengukuran paling sederhana. Skala ini hanya berfungsi sebagai label atau kategori, tidak memiliki urutan. Contohnya adalah jenis kelamin dan agama. Skala ordinal adalah skala yang memiliki urutan atau tingkatan, tetapi jarak antar data tidak dapat ditentukan secara pasti. Contohnya adalah peringkat lomba dan tingkat kepelanggan. Skala interval adalah skala pengukuran yang memiliki jarak yang sama antar data, tetapi tidak memiliki nol mutlak. Contohnya adalah suhu dalam derajat Celcius. Terakhir, skala rasio, yaitu skala pengukuran paling lengkap karena memiliki jarak yang sama dan nol mutlak. Contohnya adalah berat badan, panjang, dan umur. Pemahaman skala pengukuran sangat penting karena menentukan jenis analisis statistik yang dapat digunakan secara tepat. Selanjutnya ada penyajian data. Setelah data dikumpulkan dan diklasifikasikan, langkah berikutnya adalah penyajian data. Penyajian data ini bertujuan untuk menyederhanakan data mentah agar lebih mudah dipahami, dianalisis, dan dikomunikasikan kepada orang lain. Bentuk penyajian data yang paling dasar adalah tabel. Tabel menyajikan data dalam baris dan kolom sehingga data terlihat rapi dan sistematis. Selain tabel, data juga dapat disajikan dalam bentuk diagram. Yang pertama ada diagram batang, digunakan untuk membandingkan data antar kategori. Tinggi batang menunjukkan besar nilai data. Selanjutnya ada diagram garis. Lanjut.
Diagram garis ini digunakan untuk menunjukkan perubahan data terhadap waktu atau urutan tertentu. Diagram ini sering digunakan untuk melihat tren kenaikan atau penurunan data. Diagram lingkaran digunakan untuk menunjukkan proporsi atau persentase bagian terhadap keseluruhan. Setiap bagian lingkaran menunjukkan perbandingan antar kategori. Pemilihan bentuk penyajian data yang tepat akan membantu penonton memahami data dengan lebih cepat dan jelas. Lanjutin. Lalu selanjutnya ada ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data terbagi menjadi 3, yaitu mean atau rata-rata, median, dan modus. Yang pertama yaitu mean atau rata-rata diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data kemudian dibagi dengan banyaknya data dengan rumus X sama dengan sigma X per N. Mean menggambarkan nilai rata-rata umum, tetapi sensitif terhadap nilai ekstrim. Yang kedua yaitu ada median. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Median terbagi menjadi 2, yaitu jika jumlah data ganjil, median adalah nilai tengah. Jika jumlah data genap, median adalah rata-rata dari 2 nilai tengah. Median tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim. Lalu yang ketiga yaitu modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Dalam satu data dapat memiliki satu modus atau disebut unimodal, lebih dari satu modus yaitu bimodal atau multimodal, dan yang terakhir itu tidak memiliki modus. Next. Ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data terbagi menjadi 3, yaitu range, varians, dan standar deviasi. Range adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dengan rumus range sama dengan X maksimal min X minimal. Range memberikan gambaran kasar tentang sebaran data. Yang kedua yaitu varians. Varians adalah rata-rata kuadrat selisih setiap data terhadap mean. Varians menunjukkan tingkat penyebaran data secara lebih akurat dibandingkan range. Dan yang ketiga ada standar deviasi. Standar deviasi adalah akar dari varians dan menunjukkan berapa besar penyimpangan data terhadap rata-ratanya. Semakin kecil standar deviasi, semakin homogen data tersebut. Lanjut. Lalu ada peluang. 1. Ruang sampel dan kejadian. Ruang sampel dan kejadian nih. Ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan acak. Ruang sampel biasanya dilambangkan dengan huruf S. Sebagai contoh, percobaan melempar 1 kuadran S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap anggota ruang sampel disebut titik sampel. Lalu kejadian.
Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang memuat hasil-hasil tertentu yang diinginkan. Kejadian biasanya dilambangkan dengan huruf A, B, C, dan seterusnya. Sebagai contoh, kejadian muncul angka genap pada pelemparan dadu. A sama dengan 2, 4, 6. Lanjut. Dua, peluang suatu kejadian. Peluang adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nilai peluang berada antara 0 dan 1. Peluang sama dengan 0, kejadian mustahil. Peluang sama dengan 1, kejadian pasti. Rumus peluang yaitu PA sama dengan NA per NS. Keterangannya yaitu NA sebagai banyaknya anggota kejadian A dan NS sebagai banyaknya anggota ruang sampel. Contoh perhitungannya yaitu percobaan melempar satu dadu, ruang sampel S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kejadian A sama dengan muncul angka genap sama dengan 2, 4, 6. PA sama dengan 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Lanjut. Yang ketiga yaitu peluang bersyarat. Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya suatu kejadian dengan syarat kejadian lain telah terjadi sebelumnya. Dapat ditulis sebagai PA per B. Artinya peluang A jika B sudah terjadi. Rumus peluang bersyarat PA per B sama dengan PA dan B per PB. Keterangannya A dan B sama dengan kejadian A dan B terjadi bersamaan, PB tidak sama dengan 0. Lanjut. Yang keempat, aturan penjumlahan dan perkalian peluang. Aturan penjumlahan peluang ada dua yaitu kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas. Kejadian saling lepas yaitu dua kejadian yang dikatakan saling lepas jika tidak dapat terjadi bersamaan. Dengan rumus P, A atau B sama dengan PA plus PB. Contohnya, peluang muncul angka 1 atau 6 pada pelemparan dadu. Yang kedua yaitu kejadian tidak saling lepas. Kejadian tidak saling lepas yaitu jika dua kejadian dapat terjadi bersama, maka PA atau B sama dengan PA plus PB min PA dan B. Lanjut. Aturan perkalian peluang. Aturan perkalian peluang yang pertama yaitu kejadian bebas. Dua kejadian dikatakan bebas jika kejadian satu tidak memengaruhi kejadian lainnya. Dengan rumus P, A, dan B sama dengan PA kali PB. Yang kedua ada kejadian tidak bebas. Kejadian tidak bebas yaitu kejadian jika kejadian saling bergantung. PA dan B
dengan VA kali PB per A. Selanjutnya, contoh kasus dan penyelesaian. Di kasus pertama yaitu statistika, analisis nilai ujian mahasiswa. A. Deskripsi masalah. Seorang dosen ingin mengetahui gambaran kemampuan mahasiswa berdasarkan nilai ujian tengah semester atau UTS pada suatu kelas. Data nilai UTS dari 10 mahasiswa adalah sebagai berikut: 70, 75, 80, 85, 90, 75, 80, 85, 75, 80. Tujuan analisis: mengetahui nilai rata-rata kelas, menentukan nilai tengah dan nilai yang paling sering muncul, mengetahui sebaran nilai mahasiswa. B. Langkah-langkah analisis. Yang pertama, menentukan data dan jumlah data. Jumlah data N sama dengan 10. Yang kedua, menghitung mean atau rata-rata. X sama dengan sigma X per N. Jumlah seluruh nilai. 70 tambah 75 ditambah 80 ditambah 85 ditambah 90 ditambah 75 ditambah 80 ditambah 85 ditambah 75 ditambah 80 sama dengan 795. X sama dengan 795 per 10 sama dengan 79,5. Yang ketiga, menentukan median. Urutkan data dari kecil ke besar. 70, 75, 75, 75, 80, 80, 80, 85, 85, 90. Karena jumlah data genap, median adalah rata-rata data kelima dan keenam. Median sama dengan 80 ditambah 80 per 2 sama dengan 80. Yang keempat, menentukan modus. Nilai yang paling sering muncul adalah 75 muncul 3 kali, 80 muncul 3 kali. Modus sama dengan 75 dan 80 atau bimodal. Yang kelima adalah menghitung range. Range sama dengan X max dikurang X min sama dengan 90 dikurang 70 sama dengan 20. Kasus statistika, nilai UTS mahasiswa, makna diagram. Di sumbu X adalah nilai UTS, di sumbu Y frekuensi mahasiswa. Terlihat bahwa nilai 75 dan 80 paling sering muncul sesuai dengan hasil modus. Lanjut, grafik. Oke, lanjut. Di sini ada kasus kedua, peluang pengambilan bola berwarna. Yang A ini deskripsi masalah. Sebuah kotak berisi 5 bola merah, 3 bola biru, 2 bola hijau. 1 bola diambil secara acak
merah dari kotak tersebut. Pertanyaannya, yang pertama, berapakah peluang terambilnya bola biru? Yang kedua, berapa peluang terambil bola merah atau hijau? Dan yang ketiga ini, jika bola pertama berwarna merah dan tidak dikembalikan, berapa peluang bola kedua juga merah? Lanjut. Nah, ini langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, menentukan ruang sampel. Jumlah seluruh bola, kita menggunakan rumus N S sama dengan 5 ditambah 3 ditambah 2, yang hasilnya 10. Yang kedua, peluang terambil bola biru. Jumlah bola biru NB sama dengan 3, PB sama dengan 3/10. Nah, yang ketiga, peluang terambil bola merah atau hijau. Karena kejadian saling lepas, jadi P, M atau H sama dengan PM plus PH. PM sama dengan 5/10, PH sama dengan 2/10. PM atau H sama dengan 5/10 ditambah 2/10 sama dengan 7/10. Lanjut. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu peluang bersyarat atau tanpa pengembalian. Jika bola pertama merah, diperoleh bahwa sisa bola sama dengan 9, sedangkan sisa bola merah yaitu 4. Rumusnya yaitu P ini P apa? P merah kedua, bacanya gimana itu? Tegak lurus. P ini bacanya gimana anjing? P probabilitas merah kedua per Oh, per ya itu ya? Bukan gak sih? enggak, P kan merah kedua per merah pertama ya kan 4/9. Iya, 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 ya udah. Nah, benar. Ulang. Ini per. Baik, selanjutnya yaitu yang keempat, peluang bersyarat tanpa pengembalian. Jika bola pertama merah, diperoleh bahwa sisa bola sama dengan 9, sedangkan sisa bola merah yaitu 4. Probabilitas merah kedua per probabilitas merah pertama didapatkan hasil yaitu 4/9. Selanjutnya yaitu kesimpulan kasus peluang. Yang pertama, peluang bola biru adalah 3/10. Yang kedua, peluang bola merah atau hijau adalah 7/10. Dan yang ketiga, peluang bola kedua merah jika bola pertama merah adalah 4/9. Makna nyatanya yaitu pengembalian tanpa pengembalian memengaruhi peluang kejadian berikutnya. Next. Jadi dapat dilihat dari diagram lingkaran komposisi bola, yaitu kasus peluang komposisi bola dalam kotak. Makna diagramnya yaitu merah 50%, biru 30%, hijau 20%. Diagram ini menunjukkan proporsi setiap warna bola terhadap total keseluruhan. Selanjutnya yaitu terdapat diagram pohon peluang pengembalian bola.
yang dimana kasus peluang bersyaratnya pengembalian bola tanpa pengembalian yaitu peluang bola pertama merah yaitu 5/10, dan yang kedua jika bola pertama merah diperoleh bahwa peluang bola kedua merah yaitu 4/9 dan peluang bola kedua bukan merah yaitu 5/9. Diagram pohon memperlihatkan alur kejadian dan peluang bersyarat secara tahap. Dari keseluruhan materi yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa statistika dan peluang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Statistika membantu kita mengolah dan menafsirkan data agar menjadi informasi yang bermakna. Peluang membantu kita memahami dan mengukur kemungkinan terjadinya suatu peristiwa secara logis. Dengan menguasai kedua materi ini, kita dapat mengambil keputusan yang lebih objektif, sistematis, dan berbasis data. Demikian video pembelajaran statistika dan peluang yang telah kami sajikan. Semoga materi yang disampaikan dapat membantu meningkatkan pemahaman dan memberikan manfaat bagi seluruh penonton. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.